Ini hampir lupa saya, ada pertanyaan dari beberapa bahkan ini subscribers yang merupakan ahli waris dari suatu keluarga yang saya ditanya itu bahwa kondisinya itu bahwa si orang tuanya meninggal dunia ya. Meninggal dunia lantas meninggalkan beberapa eh, perusahaan, aset perusahaannya yang juga menjadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan itu dengan beberapa aset, baik itu aset yang aset on hold and hold ya, tidak bergerak, maupun yang hold and hold. Nah, saya akan berbicara di satu sisi karena ini menarik bagi saya. Pertanyaannya begini, Pak. Bapak saya itu punya beberapa yayasan, Pak. Jadi aset-aset kami, bukan kami ya Pak ya, aset-aset orang tua saya itu sudah dihibahkan ya. Jadi saya mau jelaskan dulu. Jadi ini hibah sama waris beda. Kalau hibah itu orangnya belum meninggal, hibah ya. Tapi kalau sudah meninggal namanya waris. Nah, waktu orang tua saya sebelum meninggal dunia, waktu dia masih hidup, dia itu menghibahkan sebagian besar harta-hartanya orang tua kami ini kepada beberapa yayasan yang dia dirikan gitu loh, yayasan sosial dan sebagainya tadi ya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah kami bisa mewariskan yayasan itu? Nah, jadi gini, ini pertanyaannya. Jadi objek waris itu sebenarnya semua itu bisa diwariskan pada prinsipnya ya, baik hutang maupun piutang. Jadi ingat loh ya, kalau yang namanya waris itu bukan hanya kekayaan, hutang pun juga waris gitu loh. Begitu juga barang-barang yang bergerak ya, misalnya uang, deposito, misalnya terus ya barang-barang bergerak lah, mobil, motor dan lain sebagainya ya, yang tidak bukan benda-benda tidak bergerak seperti aset-aset tanah ya, seperti itu. Itu pada prinsipnya semua bisa diwariskan. Hanya satu yang tidak bisa diwariskan, yaitu perusahaan. Perusahaan itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan itu adalah saham perusahaan, bukan perusahaannya gitu. Jadi perusahaan itu entitas sendiri. Yang kedua, yang sama sekali tidak bisa diwariskan itu adalah yayasan. Jadi yayasan itu, stichting itu berbeda dengan struktur pemahaman di dalam hukum perusahaan ya. Kita tahu bahwa stichting itu ketika itu didirikan sama sekali si pendiri itu tidak lagi memiliki hubungan keperdataan apapun terhadap warisan itu, terhadap yayasan itu. Yayasan itu terus berkembang asetnya kemana-mana, dan aset-aset itu tidak lagi bisa dibagikan, ataupun kalaupun yayasan itu mendapatkan gain yang banyak atau keuntungan, kalau saya istilahnya bukan keuntungan ya, mendapatkan uang yang banyak dari donasi, dari hasil misalnya katakanlah melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun juga melakukan penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya, kan itu kan sering kita dengar ya, rumah sakit dan sebagainya tadi, mendapatkan uang yang banyak itu tidak bisa dibagikan, tidak bisa dijadikan bahan seperti dividen dalam perusahaan, sehingga kita perlu tahu bahwa yang tidak bisa diwariskan itu ya yayasan ini salah satunya gitu ya, termasuk juga perusahaan. Perusahaannya tidak bisa diwariskan ya, yang bisa diwariskan itu saham perusahaan. Nah, itu yang saya mau jelaskan ya secara singkat dan jelas. Mudah-mudahan juga ini, terutama yang bertanya kepada saya, ini sudah jelas ya, menambah wawasan. Kita semua tahu bahwa kita hidup di dunia ini pada akhirnya akan selesai juga kan gitu. Nah, selesainya kita tuh kita perlu tahu, mesti tahu mana-mana saja yang tidak bisa diwariskan, mana-mana yang bisa diwariskan. Demikian, semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Tuhan dan terus bekerja serta sukses.